Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan dalam periode 6 hingga 12 Oktober 2025 tercatat ada 1.084 korban baru keracunan MBG. Dengan penambahan ini total korban sejak awal tahun mencapai 11.566 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Dr. Anda Sri Kusujania Atun MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Professional Learning Advanced Public Speaking, para hadirin sekalian dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat diberi waktu, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang suatu fenomena yang beberapa waktu terakhir sering muncul di berbagai platform media sosial, bahkan saluran televisi, yaitu tentang maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Program MBG merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintah yang lahir dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuan mulia dari program ini tentu tidak bisa kita abaikan, seperti memberikan asupan gizi yang layak bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, agar generasi Indonesia tumbuh sehat, terbebas dari stunting, dan siap mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sayangnya, fenomena keracunan massal yang muncul justru menimbulkan keresahan. Alih-alih menjadi solusi gizi, kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Hadirin sekalian, sebagai mahasiswa manajemen, kita bisa melihat masalah ini dari kacamata manajemen operasi. Ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi. Yang pertama, pengawasan kualitas rantai pasok. Bahan pangan yang digunakan harus melewati proses standar, mulai dari pemilihan pemasok, penyimpanan, distribusi, hingga pengolahan. Setiap proses harus mengikuti standar keamanan pangan. Jika salah satu rantai ini bermasalah, maka risiko kontaminasi meningkat. Yang kedua, standar keamanan pangan. Penerapan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point seharusnya wajib diikuti. HACCP sendiri merupakan sistem manajemen risiko berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan. Ini adalah sistem yang sudah terbukti efektif di banyak negara dalam mencegah keracunan makanan, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Lalu yang ketiga ada sumber daya manusia. Kualitas program juga bergantung pada kompetensi orang yang menjalankannya. Koki, penyedia catering, hingga petugas distribusi harus mendapatkan pelatihan yang cukup tentang kebersihan, cara masak yang benar, hingga proses penyajian makanan. Lalu yang keempat, sistem monitoring dan evaluasi. Pemerintah daerah maupun pusat perlu membuat mekanisme audit dan evaluasi rutin agar kualitas tetap terjaga. Jangan hanya fokus pada target jumlah penerimaan manfaat, tetapi juga mutu makanan yang diberikan. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang baik, setiap kasus bisa ditangani lebih cepat, dan program MBG dapat terus disempurnakan agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, kita tentu tidak bisa menutup mata bahwa insiden keracunan ini bisa menghambat cita-cita besar bangsa. Jika generasi muda justru sakit karena program yang seharusnya menyehatkan, maka tujuan pembangunan sumber daya manusia yang unggul akan sulit tercapai. Namun, kita juga harus memandang masalah ini sebagai pelajaran berharga. Setiap program besar pasti ada tantangannya. Tugas kita sebagai bagian dari generasi muda dan calon pemimpin masa depan adalah memberikan masukan konstruktif, bukan sekedar kritik destruktif. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan beberapa masukan atau evaluasi terhadap program MBG. Yang pertama, melakukan uji laboratorium secara berkala terhadap makanan yang akan dibagikan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang disalurkan benar-benar aman, sehat, dan sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan. Kedua, membangun kerjasama lintas sektor antar pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha pangan. Program MBG berskala nasional dan melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan. Lalu yang ketiga, melibatkan komunitas sekolah dan masyarakat dalam pengawasan. Dengan begitu, transparansi akan meningkat dan kasus serupa dapat dicegah. Hadirin sekalian,
Kita semua tentu berharap program MBG tetap berjalan, namun dengan perbaikan sistem yang nyata. Karena hanya dengan anak-anak yang sehat, ibu yang kuat, dan masyarakat yang sadar gizi, kita bisa benar-benar menyiapkan fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung bersama sembari tetap kritis agar tujuan besar bangsa ini tidak terganggu oleh kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membuka kesadaran kita semua akan pentingnya manajemen yang baik dalam setiap program pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.